Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Pertama Raja-Raja. Ketika Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan, Allahnya, seperti Daud, ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan, seperti Daud, ayahnya. Pada waktu itu, Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Moloch, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada allah-allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti allah-allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu, dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya oleh karena Daud, ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Terimalah dengan lemah lembut sabda Allah, sebab sabda itu berkuasa menyelamatkan kamu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu, Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar, Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu,
Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini bacaan Injil meneguhkan iman kita, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, maka hendaknya kita tetap teguh keyakinan iman kita mempercayai Tuhan Allah. Perempuan Siro-Fenisia mengajarkan kepada kita bagaimana menanggapi perkataan Yesus yang sepintas seperti menghina dirinya. Padahal perempuan ini meminta tolong kepada Yesus agar anaknya dibebaskan dari pengaruh setan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sering terjadi di dalam hidup kita di mana suatu ketika kita diperhadapkan pada hal-hal menyangkut harga diri kita, seperti penghinaan, pelecehan, atau diremehkan orang lain. Bagaimana kita menanggapi atau respon kita menghadapinya? Kita lihat bagaimana perempuan tersebut meresponi perkataan Yesus yang berkata bahwa tidak patut mengambil roti dan dilemparkan ke anjing. Bapak, Ibu, mari kita baca kembali Markus pasal 7 ayat 28. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar, Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Yesus berkenan atas jawaban perempuan Siro-Fenisia ini. Dan Yesus mengabulkan permohonan, yakni anak perempuan ini dilepaskan dari pengaruh setan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, dari peristiwa ini dapat dipelajari bahwa terkadang sesuatu yang menimpa diri kita adalah ujian dari Tuhan untuk melihat bagaimana sikap kita menghadapi situasi menekan hidup kita. Kita seharusnya tahu bahwa ujian selalu ada di sepanjang hidup kita, supaya iman kita tetap teguh dan tetap setia kepada Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca 1 Petrus pasal 4 ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Mari kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kita perlu melewati badai seperti anak burung Raja Wali dilatih induknya untuk terbang tinggi agar sayap-sayapnya menjadi kuat mengatasi terpaan badai. Demikian juga Bapa di surga melatih kita agar iman kita semakin kuat dan tetap teguh menghadapi pencobaan dari iblis maupun ujian dari Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita tidak akan mengomel
dan menolak ujian dari Tuhan? Sebab kita tahu ujian itu untuk kebaikan kita. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan. Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.